Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah dimuliakan Allah walaupun secara daring. Tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu ilmu pendidikan Islam dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Wairul Rahmah, NIM 11920200036 dari PAI 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Lembaga dalam Ilmu Pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian lembaga. Secara terminologi, menurut Hasan Langgulung, lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi, dan sebagainya, baik yang tertulis ataupun tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik. Kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu, dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, yaitu masjid, sekolah, kitab, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adanya kelembagaan dalam masyarakat dalam rangka proses pemberdayaan umat merupakan tugas di mana tanggung jawabnya yang kultural dan edukatif terhadap anak didik dan masyarakat yang semakin berat. Tanggung jawab lembaga pendidikan tersebut dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah erat kaitannya dengan usaha menyukseskan misi sebagai seorang muslim. Kemudian pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai hubungan erat dengan Islam secara umum. Islam telah mengenal lembaga pendidikan sejak detik-detik awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Prinsip lembaga pendidikan Islam. Prinsip lembaga pendidikan Islam memiliki sifat permanen dan ideal. Dalam arti, jika pendidikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip tersebut, maka pendidikan tersebut akan mencapai keadaan yang kukuh dan ideal. Dengan mengacu kepada sumber ajaran Islam, baik Al-Quran, Al-Hadis, sejarah, pendapat para sahabat, masalah mursalah, dan uruf. Kemudian saya akan menyebutkan prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu prinsip wajib belajar, di mana yaitu prinsip yang menekankan agar setiap orang dalam Islam bahwa meningkatkan kemampuan diri dalam bidang pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, intelektual, spiritual, dan sosial merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip education for all, yaitu prinsip yang menekankan agar dalam pendidikan tidak terdapat ketidakadilan perlakuan atau diskriminasi. Prinsip lembaga pendidikan Islam selanjutnya yaitu prinsip pendidikan sepanjang hayat. Prinsip pendidikan sepanjang hayat, long life education, adalah prinsip yang menekankan agar setiap orang dapat terus belajar dan meningkatkan dirinya sepanjang hayat. Selanjutnya, prinsip pendidikan berwawasan global dan terbuka, di mana maksudnya adalah bahwa ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya yang terdapat di dalam negeri sendiri, melainkan juga ilmu yang ada di negeri orang lain. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip pendidikan integralistik dan seimbang, yaitu prinsip yang memadukan antara pendidikan ilmu agama dan pendidikan umum. Selanjutnya, prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia.
yaitu prinsip yang berkaitan dengan merencanakan program atau memberikan pengajaran yang sesuai dengan bakat, minat, hobi, dan kecenderungan manusia sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Selanjutnya, prinsip yang menyenangkan dan menggembirakan, yaitu prinsip pendidikan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang manusiawi, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, selalu memberikan jalan keluar dan memecahkan masalah, memuaskan, mencerahkan, menggembirakan, dan menggairahkan. Kemudian, prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana. Maksudnya adalah pendidikan yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang mendalam, dan bukan berdasarkan dugaan atau asal-asalan semata. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip pendidikan yang unggul dan profesional, yaitu prinsip pendidikan yang menjunjung tinggi dan mengutamakan mutu lulusan yang unggul dan ditopang oleh berbagai komponen pendidikan lainnya yang unggul pula. Baik, pembahasan selanjutnya tanggung jawab lembaga pendidikan. Tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dalam 3 macam tuntutan hidup seorang muslim, yaitu yang pertama, pembebasan manusia dari ancaman api neraka sesuai firman Allah dalam surat At-Tahrim yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua yaitu pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tanggung jawab yang ketiga yaitu membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada Kholiknya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Berbicara tentang lembaga pendidikan Islam sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang jenis-jenis lembaga pendidikan Islam, harus ditinjau dari berbagai aspek seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Jenis-jenis lembaga pendidikan Islam yang pertama yaitu lembaga pendidikan Islam dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya. Dalam ajaran Islam, perbuatan manusia disebut dengan amal yang telah melembaga dalam jiwa seorang muslim, baik amal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun amal yang berhubungan dengan manusia dan alam semesta. Sedangkan Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa ajaran Islam mencakup aspek akidah, syariah, dan muamalah yang dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Lembaga pendidikan Islam yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. Tanggung jawab kependidikan merupakan suatu tugas wajib yang harus dilaksanakan karena tugas ini satu dari beberapa instrumen masyarakat dan bangsa dalam upaya pengembangan manusia sebagai khalifah di bumi. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan secara individu dan kolektif. Secara individu dilaksanakan oleh orang tua dan kolektif kerjasama seluruh anggota keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian, lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab dibagi menjadi berbagai macam. Berikut saya akan menyebutkan dan menjelaskan pengertiannya. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan informal atau keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usroh dan nasab. Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga juga dapat diperoleh lewat persusuan dan pemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam diisyaratkan dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian, lembaga pendidikan formal yaitu sekolah atau madrasah. Abu Ahmad dan Nur Wahbianto memberi pengertian tentang lembaga pendidikan sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan, dan dalam kurun waktu tertentu berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Ghazalba memasukkan lembaga pendidikan formal ini dalam jenis pendidikan sekunder.
sementara pendidikannya adalah guru yang profesional. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia antara lain yaitu Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Islam, dan berbagai sekolah lainnya yang setingkat. Kemudian macam-macam lembaga pendidikan yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan non-formal, yaitu masyarakat. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan kuat. Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Begitu juga dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Kemudian, lembaga pendidikan Islam dilihat dari aspek tempat dan waktu. Pada mulanya pendidikan Islam oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan disampaikan melalui individu ke individu. Tetapi setelah pemeluk Islam bertambah banyak, diperlukan lembaga pendidikan Islam supaya pelaksanaan pendidikan lebih efektif. Untuk lebih sistematisnya uraian, maka saya akan membagi bentuk lembaga pendidikan Islam berdasarkan babakan sejarah pendidikan Islam, yaitu yang pertama periode pembinaan. Lembaga pendidikan pertama dalam Islam adalah keluarga atau rumah tangga. Dalam sejarah, bahwa rumah tangga yang dijadikan basis dan markas pendidikan Islam pertama adalah rumah tangga Dar Arqam bin Abi Arqam. Rumah sebagai lembaga sosial pendidikan dalam Islam diisyaratkan Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya ajarilah keluargamu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Secara formal, di rumah Arqam inilah Nabi Muhammad SAW mengajar pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat. Dan di sini pula Nabi Muhammad SAW menerima para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang yang ingin masuk Islam. Kemudian periode keemasan. Periode keemasan dan kejayaan pendidikan Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ataupun masa dinasti Umayyah di Spanyol. Pada periode ini, daerah kekuasaan Islam meluas dari India dan Asia Tengah dan sampai ke Spanyol dan Maroko. Lembaga pendidikan Islam periode ini selain keluarga, masjid dan kutab adalah Masjid Jami, Istana Khalifah, rumah-rumah para pangeran, menteri dan ulama, kedai dan toko buku, salon-salon kesusastraan, ribat, rumah-rumah sakit, observarium dan tempat-tempat eksperimen ilmiah, serta Dar Al-Hikmah, Bait Al-Hikmah, dan Ar-Ilmu ataupun Dar Al-Kutub. Adapun karakteristik yang menonjol pada periode ini adalah yang pertama, kesempatan untuk mendapat pendidikan kepada anak setiap orang Islam dengan cuma-cuma. Yang kedua, sifatnya universal, toleran, berpikir luas, kreatif, dinamis, rasional, terdapat keseimbangan antara ilmu dan agama, dan sumber daya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, periode penurunan. Periode dimulai pada permulaan abad ke-11 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Pada periode ini, perkembangan kebudayaan, peradaban, dan sains menurun di Timur Tengah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya ditekankan fungsinya kepada studi keagamaan dan tempat pendidikan dan latihan bagi keperluan politik guna mempertahankan kepercayaan dan politik Islam. Karakteristik yang menonjol adalah tumbuhnya sekolah-sekolah untuk anak yatim dan anak-anak orang miskin, yaitu di bawah raja-raja Mamluk di Mesir dan Syria. Periode yang keempat yaitu periode stagnasi dan kehancuran. Periode ini terjadi pada abad ke-15 sampai abad ke-19. Keadaan lembaga pendidikan Islam pada masa ini mundur dan bahkan mengalami kehancuran. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang terbesar dalam dunia Islam tampak megah dan indah, namun muridnya hanya sedikit dan mereka umumnya hanya mempelajari fikih. Perhatian mereka terhadap ilmu keduniaan seperti ilmu ekonomi berkurang sekali. Akibatnya bantuan ekonomi dan kebudayaan bagi pendidikan juga berkurang. Dan periode yang terakhir yaitu periode modern.
Pada permulaan abad ke-19 Masehi, dari periode ini umat Islam sudah mulai sadar akan kelemahan dan kemunduran kebudayaan dan peradaban bila dibanding dengan dunia barat yang sudah maju. Kemajuan yang didapat oleh dunia Islam dalam bidang pendidikan sekarang di samping hasil gerakan reformasi yang dilancarkan oleh pemimpin umat Islam sebelumnya seperti Muhammad ibnu Abdul Wahab yang antara lain menganjurkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kesimpulan. Simpulan yang dapat diambil dari pemaparan yang telah saya berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dan 3 macam tuntutan hidup seorang muslim, yaitu pembebasan manusia dari ancaman api neraka, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat, membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya, ditinjau dari aspek penanggung jawab, dan dilihat dari aspek tempat dan waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.